Halo adik-adik semua, salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Carla, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, program studi sarjana terapan kebidanan, kelas alih jenjang angkatan 6. Kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait anatomi fisiologi organ reproduksi wanita, konsep dasar menstruasi, manajemen kebersihan menstruasi atau MKM, dan pengelolaannya. Silakan simak video berikut ini ya, semoga bermanfaat. Untuk adik-adik ketahui, anatomi fisiologi sistem organ reproduksi wanita terdiri dari organ genitalia interna atau disebut dengan organ reproduksi bagian dalam, dan organ genitalia eksterna atau disebut dengan organ reproduksi bagian luar. Organ genitalia interna terdiri dari ovarium atau indung telur. Jumlahnya ada 2, berada di kanan dan di kiri uterus, berfungsi sebagai produksi sel telur atau ovum dan sekresi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba Fallopi atau saluran telur, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus, yang berfungsi untuk membawa ovum yang dilepaskan ovarium ke kafum uteri. Kemudian ada uterus atau rahim, suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio atau janin. Kemudian ada vagina atau jalan lahir, adalah rongga muskulomembranosa berbentuk tabung yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh perempuan, yang berfungsi sebagai jalan lahir, alat persetubuhan, serta saluran yang mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus. Sedangkan organ genitalia eksterna terdiri dari mons pubis atau gunung Venus. Bagian yang menonjol ke depan menutupi tulang kemaluan ini disusun oleh jaringan lemak dengan sedikit jaringan ikat. Ketika dewasa, bagian mons veneris akan ditutupi oleh rambut-rambut kemaluan dan membentuk pola seperti segitiga terbalik. Fungsi mons veneris yakni melindungi tulang dan jaringan yang ada di bagian bawah kemaluan, melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual, membantu merangsang dan menambah daya seksualitas pada pasangan. Kemudian ada labia mayora atau bibir besar, adalah 2 lipatan membulat besar jaringan lemak yang tertutup oleh kulit yang bertemu di depan pada mons pubis. Kemudian ada labia minora atau bibir kecil, adalah 2 lipatan berwarna merah muda yang lebih kecil terletak memanjang di bagian dalam labia mayora. Kemudian ada klitoris, merupakan struktur terkecil sangat sensitif dan terletak di dalam lipatan prepusium dan frenulum. Kemudian ada vestibulum. Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina, saluran kencing, kelenjar Bartholin, dan kelenjar Skene. Kemudian ada selaput darah atau sering kita kenal dengan himen, merupakan sebuah lipatan yang berada di dalam mulut vagina. Bentuk yang paling umum dari himen adalah bulat seperti cincin yang mengitari sisi vagina bagian dalam. Konsep dasar menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah tanda anak perempuan tumbuh menjadi dewasa. Menstruasi adalah proses alami bagi perempuan. Menstruasi pertama atau menarche biasanya mulai terjadi pada usia 10-14 tahun. Panjang rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari, tetapi siklus ini dapat bervariasi pada setiap perempuan mulai dari 21 hari sampai 35 hari. Selain mengalami menstruasi, periode pubertas pada perempuan juga ditandai dengan pertumbuhan rambut di kemaluan dan ketiak, pembesaran payudara, pembesaran pinggul, perubahan tinggi badan, dan ketertarikan dengan lawan jenis. Tahukah kamu apa itu premenstruasi?
menstruasi sindrom atau PMS. Saat menstruasi, kamu akan mengalami beberapa gangguan fisik dan merasa kurang nyaman. Premenstruasi sindrom atau PMS adalah sekumpulan gejala yang tidak menyenangkan, baik fisik maupun psikis, yang dialami oleh perempuan menjelang masa haid, yaitu sekitar 1 atau 2 minggu sebelum haid. Premenstruasi sindrom disebabkan oleh perubahan tingkat hormon dalam tubuh perempuan yang berdampak pada mood atau emosi. Ketika premenstruasi sindrom, gejala yang sering dirasakan seperti kram pada perut, rasa mudah lelah atau sedih, mudah marah atau marah tanpa alasan yang jelas, atau ada yang merasa payudaranya tegang dan sakit. Cara mengurangi gejala yang dirasakan akibat premenstruasi sindrom yakni kram atau sakit perut bisa dikurangi dengan minum air hangat, melakukan olahraga ringan atau peregangan. Jika tidak tahan sakit, bisa minum obat anti nyeri atau pereda rasa sakit setiap 6 jam sekali, atau bisa tanya pada dokter di puskesmas terdekat. Jika merasa lelah dan lemas, istirahat yang cukup, makan dan minum yang bergizi seperti sayur, buah, dan daging agar tetap sehat. Jika perlu, minum tablet tambah darah 1 kali seminggu untuk mengganti zat besi yang hilang selama menstruasi. Jika merasa sedih dan marah pada saat menstruasi, beristirahatlah. Bercerita dengan teman, kakak, atau ibu bisa membantu mengurangi rasa kesal. Apa itu manajemen kebersihan menstruasi atau MKM? Manajemen kebersihan menstruasi atau MKM adalah pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi. Perempuan harus dapat menggunakan pembalut yang bersih, dapat diganti sesering mungkin selama periode menstruasi, dan memiliki akses untuk pembuangannya, serta dapat mengakses toilet, sabun, dan air untuk membersihkan diri dalam kondisi nyaman dengan privasi yang terjaga. Toilet sekolah harus berfungsi baik dengan pintu yang dapat dikunci dari dalam dan terpisah antara perempuan dan laki-laki, serta mempunyai wadah untuk membuang pembalut bekas. Adapun langkah-langkah dalam menjaga kebersihan pada saat menstruasi adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut untuk mencegah terjadinya perpindahan bakteri dan pencegahan infeksi. Tips penggunaan pembalut. Pada saat perempuan menstruasi, perlu menggunakan pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina. Pembalut yang digunakan dapat berupa pembalut sekali pakai atau pembalut kain. Untuk pembalut sekali pakai, sangat praktis digunakan dan mudah didapatkan di toko atau warung terdekat. Cara menggunakan: buka pembalut, tempelkan yang ada lemnya ke dalam celana, kemudian paskan posisi agar tidak bergeser dan bocor. Jika pembalut sekali pakai sudah penuh, lipat pembalut bekas pakai, bungkus lagi dengan kertas koran, kertas bekas atau plastik, buang ke tempat sampah. Pembalut bekas tidak perlu dicuci karena tidak higienis saat tangan kita bersentuhan dengan darah dan mencucinya akan memerlukan banyak air. Juga tidak semua sekolah tersedia air yang cukup. Tidak boleh membuang pembalut ke lubang WC karena ini bisa menyumbat lubang pembuangan WC. Jangan dikubur di dalam tanah karena pembalut sekali pakai tidak dapat terurai dengan tanah. Menguburnya sembarang tempat akan mencemari lingkungan. Untuk pembalut kain, jenis ini ramah lingkungan, kamu dapat membuatnya sendiri. Cara membuat pembalut kain: ambil sepotong kain yang agak tebal atau selembar handuk kecil, lipat menjadi 2 bagian, lipat lagi menjadi 4 hingga jadi persegi panjang, letakkan di tengah celana dalammu. Cara mencuci ulang pembalut kain: cuci pembalut kain yang sudah penuh dengan sabun dan bilas hingga bersih. Jemur di bawah terik matahari, simpan di tempat bersih dan kering. Jika sudah berkali-kali pakai dan cuci, bungkus dan buang ke tempat sampah. Jika di sekolah kamu takut ketahuan membuang bekas pembalut,
kamu bisa bungkus dan masukkan ke tas sekolah, buang atau cuci saat di rumah. Mencuci pembalut kain dengan air panas bisa mengurangi daya serapnya, jadi pastikan air untuk mencucinya bersih dan tidak terlalu panas. Kapan mengganti pembalut? Pembalut sebaiknya diganti setiap 3-4 jam sekali untuk mencegah timbulnya penyakit pada vagina dan saluran kencing. Waktu mengganti pembalut saat mandi pagi, saat di sekolah, saat pulang sekolah, saat mandi sore, sebelum makan malam, dan sebelum tidur. Membersihkan vagina dengan cara yang benar. Membersihkan vagina secara teratur juga sangat penting, terutama saat menstruasi, karena bakteri bisa menempel pada organ intim setelah pembalut diganti. Namun tidak cukup hanya membersihkan vagina secara teratur, kamu juga perlu melakukannya dengan cara yang benar, yaitu bersihkan dengan air bersih dari arah vagina ke anus, bukan sebaliknya. Merawat rambut kemaluan. Rambut kemaluan yang panjang dan lebat dapat membuat area kewanitaan menjadi lembab. Namun, rambut kemaluan yang dicukur sampai habis akan menghilangkan bakteri baik dan menimbulkan iritasi. Sebaiknya mencukur rambut kemaluan cukup dipendekkan dan dirapikan, serta memastikan alat yang digunakan untuk mencukur khusus, bersih, dan steril. Bijak menggunakan produk pembersih organ kewanitaan. Membersihkan organ intim dengan menggunakan sabun kewanitaan boleh saja, tetapi pilihlah produk yang tidak menggunakan pewangi atau parfum. Pasalnya, penggunaan sabun dengan pewangi bisa membuat kulit di sekitar vagina mudah mengalami iritasi. Namun, cara paling baik untuk membersihkan vagina adalah cukup dengan menggunakan air bersih saja. Selain itu, hindari penggunaan cairan pembersih vagina karena bisa mengganggu keseimbangan pH vagina sehingga pertumbuhan bakteri baik di organ tersebut menjadi terganggu. Penggunaan celana dalam yang tepat. Sebaiknya kenakan celana dalam berbahan katun yang mampu menyerap keringat dan tidak perlu ketat. Penggunaan celana dalam tersebut bisa membantu menjaga area intim tetap kering sehingga tidak mengalami iritasi. Selain itu, gantilah celana dalam setiap hari. Adik-adik juga harus mengetahui dampak bila kebersihan menstruasi tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, partisipasi sosial, dan lingkungan. Dampak terhadap kesehatan apa saja? Seperti infeksi saluran kencing, infeksi saluran reproduksi, dan iritasi pada kulit. Sedangkan terhadap pendidikan seperti membolos sekolah dan tertinggal pelajaran. Terhadap partisipasi sosial apa saja? Aktivitas yang dibatasi dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Sedangkan terhadap lingkungan, terkait pembuangan pembalut bekas sembarangan akan mencemari lingkungan. Jika pembalut bekas sembarangan dibuang di kloset, maka kloset akan tersumbat dan kotor, sehingga tidak berfungsi dengan baik dan akhirnya tidak dapat digunakan. Selama menstruasi, kita memerlukan peran orang tua di lingkungan keluarga dan peran guru di lingkungan sekolah sebagai sumber informasi kita terkait menstruasi. Jadi, kedepannya adik-adik tidak perlu malu atau sungkan bertanya dengan orang tua di rumah dan bertanya dengan guru di sekolah terkait menstruasi, karena itu merupakan hal yang normal, bukan sesuatu yang memalukan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Salam sehat.